Untuk keluarganya ada, untuk pelarinya ada, mau wisata kuliner juga ada, nonton konser gratis juga ada. Oke, lengkap Pak ya. Bandung Kris Run ini malah sudah berevolusi menjadi kalender event yang tahunan, Pak, miliknya Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung. Ini menjadi eventnya bukan event lari lagi, tapi menjadi event sport tourism. Tadi berbicara sport tourism ya, dan juga ada nilai ekonomi nih, ekonomi daerah ya. Nah, kalau saya jabarkan, kita itu memang punya indikator kinerja utama namanya di Dispora ini. Indikator kinerja utama itu salah satunya adalah di bidang olahraga. Yang notabene ada perhitungannya namanya IPO, Indeks Pembangunan Olahraga. Kris Run ini sangat ditunggu-tunggu ya sama para kita pelari di Bandung, dan saya juga pernah dari segi edukasinya, saya dulu tahun kemarin saya pernah posting dan juga viral. Jadi kalau kita sebelum lari itu kan ambil respect, Pak. Saya juga tadi bahkan ambil respect yang buat Tok Minggu. Saya bilang Bandung Kris Run ini adalah pengambilan respect ternyaman. Kenapa? Karena kita cuma tinggal scan, isi G-form, duduk manis. Halo Sobat Rupiah, selamat datang kembali di podcast Money Talk bersama saya Rizky. Dan di episode kelima kali ini kita akan membahas topik yang penuh semangat, topik seputar gaya hidup sehat dan tentunya sangat relevan jika dibahas di dunia digital seperti sekarang ini. Kita bakal ngomongin tentang Bandung Kris Run 2025, sebuah event kolaborasi antara Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah Kota Bandung. Event ini tidak hanya mengajak kita untuk hidup sehat melalui kegiatan berlari, tapi juga membuat kita akan melek teknologi menggunakan KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu kanal pembayaran digital dari Bank Indonesia yang membuat transaksi kita menjadi cepat, mudah, murah, aman, dan handal atau cemumuah. Kita akan bahas event seru ini bersama narasumber yang sangat inspiratif dari tiga sisi yang berbeda. Yang pertama kita sudah kehadiran Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak Akris Arwani. Selamat datang Bapak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik Damang. ya. Alhamdulillah Damang. Ini bajunya bagus nih Pak, ngomong-ngomong nih kayaknya. Nanti ini kita spoiler ya. Iya, nanti dapat nih ceritanya. Spoiler. Jadi Sobat Rupiah, ini Pak Akris nih rajin sekali olahraga. Paling rajin lah kalau di BI Jabar. Jadi nanti kalau misalkan Sobat Rupiah di jalan ketemu Pak Akris jangan kaget nih. Boleh disapa ya nanti Pak Akris. Teman-teman kalau ketemu Bapak di jalan boleh disapa boleh, Pak ya? Boleh ya? Boleh. Baik, terima kasih Pak Akris sudah hadir di Money Talk episode ke-5. Kemudian yang kedua kita juga kehadiran Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Bapak Sigit Iskandar. Selamat datang Bapak di Money Talk. Selamat datang, terima kasih undangannya. Sami-sami Bapak lagi sibuk-sibuknya pasti Pak ya? Sibuknya fun run banyak. Fun run banyak, beberapa minggu terakhir. Beberapa minggu besok juga. Luar biasa, memang Bandung ini sangat menyenangkan Pak ya. Jadi banyak yang berkegiatan terutama fun run di Kota Bandung. Terima kasih Pak Sigit sudah berkenan hadir, meluangkan waktunya tentu di tengah kesibukan yang begitu luar biasa. Dan yang terakhir juga kita kedatangan seorang runner influencer yang pastinya udah akrab di dunia fun run. Mungkin juga di mata teman-teman Sobat Rupiah sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Kang Riza Muhammad. Ya, nah, Wilujeng Sumping Kang. Turun. Hatur nuhun sudah berkenan hadir di Money Talk. Sawangsulna, Kang. Kalau Akang tuh Bandung tapi aslinya? Bandung, asli Bandung. Bandung. Ya. Tapi tadinya dari rumah ke sini nggak lari kan? Enggak lah. Oke. Istirahat dulu. Istirahat dulu. Sabtu Minggu. Oke, buat persiapan Tapi kalau Sabtu untuk Minggu. Bandung tuh mau lari kapanpun nyaman sih Nyaman. sebenarnya. Iya, Oh, mau pagi, iya. mau sore, bahkan malam juga. Nyaman, luar biasa. Iya, asli. Mantap sih memang. Tapi kalau atlet beda Pak. Mungkin buat kita, tapi nanti kita coba lah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sebelumnya untuk kehadirannya. Mari kita mulai obrolannya Pak. Bicara soal Bandung Kris Run 2025. Kita awali dengan yang ringan-ringan aja dulu. Saya mau ke Pak Akris dulu nih sebagai pemilik hajat utama. Pak, boleh dong dijelaskan ke teman-teman Sobat Rupiah nih, ke Sobat Rupiah Jabar. Sebenarnya BKR itu apa sih Pak? Nah, barangkali banyak yang belum tahu. Baik, Sobat Rupiah. Ini ide untuk kita memiliki agenda kegiatan Bandung Kris Run ini awalnya sebenarnya ide bagaimana kami di Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat punya upaya kita untuk bisa meningkatkan literasi
sekaligus juga inklusi keuangan kepada seluruh masyarakat. Nah, melalui apa? Nah, kita melalui perluasan penggunaan KRIS. Oke. Nah, jadi KRIS ini sarana untuk kita bisa masyarakat lebih inklusi. KRIS tadi udah disampaikan namanya Quick Response Indonesian Standard yang diluncurkan Bank Indonesia di 17 Agustus 2019. Nah, jadi kita cari ide bagaimana kita bisa memperluas literasi dan inklusi keuangan itu melalui penggunaan KRIS. Nah, kita pilih nih sekarang pendekatan seperti apa? Nah, pendekatan yang edukatif, namun dia bersifat kreatif, ya, dan inklusif melalui kegiatan sehari-hari masyarakat. Nah, 2022 pada saat itu kita kan baru saja lepas dari COVID nih. Pandemi Pak ya. Nah, dari pandemi. Ya. Kira-kira masyarakat lagi senang apa? Ternyata memang masyarakat pengennya aktivitas di luar ruangan. Di salah satu yang kita tahu adalah ternyata olahraga. Dan tentunya pasti pengen hiburan. Nah, disitulah kami di 2022 kita pilih olahraga lari ini. Makanya dulu pertama kali namanya KRIS Adventure Run. Jadi awalnya 2022 Pak ya, betul, dengan nama KRIS Adventure Run. Pasca pandemi. Kita gabungkan nih yang tadi kita pengen mengedukasi masyarakat agar literasi dan inklusi keuangannya naik dengan kegiatan pembayaran digital, sistem pembayaran digital melalui kegiatan sehari-harinya yang menyenangkan. Nah, yaitu adalah olahraga dan hiburan tentunya. Nah, disinilah akhirnya sampai sekarang ini menjadi Bandung KRIS Run, artinya keempat ya, tahun 2012 sekarang 2025. Bandung KRIS Run ini malah sudah berevolusi menjadi kalender event yang tahunan, Pak, miliknya Bank Indonesia Jawa Barat bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung. Ini menjadi eventnya bukan event lari lagi, tapi menjadi event sport tourism. Jadi sudah gabungan nih. Nah, jadi udah dia di situ kita juga olahraga hidup sehat, lifestyle kita berhidup sehat, sekaligus kita menggerakkan pariwisata di Bandung. Nah, makanya dengan semangat baru ini, Bandung KRIS Run ini kita mengharapkan untuk dampak yang lebih luas, manfaat yang lebih banyak, kemudian lapisan masyarakat yang terlibat juga harus lebih banyak, dan tetap kita mengedepankan lifestyle yang sehat. Melalui olahraga, melalui hiburan, melalui kompetisi kreatif, dan tentunya nantinya adalah mendorong turisme pariwisata di Kota Bandung. Jadi kalau saya tangkap awalnya memang dari tugas Bank Indonesia Pak ya, untuk mengedukasi tentang literasi keuangan dan juga menginklusikan masyarakatnya, sampai akhirnya mengambillah satu celah yang ternyata memang diminati oleh masyarakat. Terutama pada saat itu habis pandemi, semua orang biasanya diam di rumah Pak, tidak bisa bergerak kemana-mana. Pasti olahraga lah yang jadi tujuan utama mereka untuk kembali bisa beraktivitas. Dan ternyata olahraga ini, olahraga yang happiness ya, menyenangkan, ada kecekatan, tangkas gitu, kecepatan itu cocok dengan sistem pembayaran yang memang kita dorong tadi yang disampaikan, yaitu sistem pembayaran yang cepat, aman, murah, handal. Nah, bisa. Rasanya jadi cocok nih kebiasaan kita. Kita pengen cepet, tangkas, kita pengen aman, kita healthy, happy gitu. Jadi itu cocok ternyata sejalan antara sistem pembayaran dengan karakter olahraga. Jadi memang pas Bank Indonesia Jawa Barat menangkap untuk mengedukasi itu salah satunya lewat olahraga. Terlebih memang Bapak-bapak, kita tahu bahwa olahraga lari ini saat ini memang lagi banyak sekali digemari di masyarakat. Satu lagi saya lupa, yaitu khasnya lari murah. Itu sama dengan tadi cemuah ya, cepat, aman, mudah, murah. Ini paling cocok. Pas ya. Tapi saya jadi penasaran, saya izin ke Kang Riza dulu, Kang. Kenapa Kang lari itu sekarang menjadi olahraga yang sangat digemari di masyarakat? Memang apa yang membuat lari bisa sedemikian populer? Karena kalau dulu lari itu untuk sehat, karena kalau sekarang lari itu udah gaya hidup kan. Ini next level berarti ya? Iya, udah next level. Jadi kalau misalnya kata Abah Us ada, lu nggak lari ya nggak keren. Menarik. Dari situ ya orang-orang bahkan
selain sehat ya gue juga pengen keren dong. Ya di salah satunya dengan berlari. Gitu. Makanya sekarang banyak ya Kang ya yang dikit-dikit posting tentang lari, Lari, iya. liatin berapa kilometer, larinya Iya. di mana, karena itu udah jadi bagian gaya hidup ya Kang. Tapi kalau udah jadi bagian gaya hidup, yang bagusnya adalah bukan cuma dianya keren, tapi juga sehatnya dapat. Iya. Itu mantap-mantap. Nah Kang, ngomongin soal BKR nih, dari sisi Akang sebagai influencer runner juga, pelari yang aktif juga, mendengar BKR atau Bandung Chris Run ini, pendapat Akang gitu ya Pak ya, secara pribadi itu seperti apa? Atau mungkin dari komunitas cerita-cerita soal BKR itu gimana sih Ya. Kang? Kebetulan alhamdulillah saya adalah angkatan pertama juga. Oh, dari ikut. 2022. Iya, di Jalan Soekarno ya. Salah dong Pak ya? Ikuti sejarah. Di Jalan Soekarno, kan salah di iya. SFK. Kita di Dan saya juga beberapa sebagai kali jadi manpowernya juga waktu itu saat itu dengan bersama komunitas. Waktu itu bahkan harganya tuh murah banget kan, Rp17.000 itu. Iya, awal-awal Di situ kita tiap tahun tuh sampai menunggu, aduh kapan lagi ini Chris ya? Chris Kenapa? Run ya. Karena yang kita ingat selain juga menarik itu Kang, banyak hadiah. Kita hampir semua teman saya Menarik. pulang lari itu dapat hadiah. Menarik. Udah mah kita hidup sehat ya, Iya. senang bertemu dengan Banyak teman-teman, orang. silaturahmi, Surprise-nya pulangnya dapat banyak. hadiah. Gayana oke dapatnya. Iya. Jadi pelari itu bahkan Chris tuh tiap tahun tuh ditunggu. Salah satu war juga kan, apalagi sekarang harus war ya. Kita war slot nih. Iya. Karena Chris mau apa? Ya hadiahnya dong. Gitu ya. Itu yang bikin menarik sih. Gitu Pak Chris katanya Pak. Ya, nanti tetap itu tetap standarnya itu. Iya, benar ya. Nanti ciri khasnya tetap. Nanti Pak Chris spill lah, Ya, kira-kira benar, ada apa benar, aja benar, dan dia benar, yang ada bikin apa aja menarik nanti. selain Dan lari. juga cara proses pendaftarannya juga mudah sekali Mudah kan. ya. Jadi begitu di akhir kita disisihkan dengan barcode Chris, ya udah kita tinggal scan itu dengan sangat mudah sekali sih. Oke. Jadi betul. saya menganggap Pendaftarannya. memang di teman-teman para pelari juga baik itu di komunitas maupun pribadi dapat tempat yang spesial Iya. Pak ya, BKR nih. iya. Ya mudah-mudahan tadi tujuannya untuk mengedukasi dan itu juga bisa lancar. Sebenarnya dua sisi. Kami pun tiap waktu men-setting BKR ini Bandung Chris Run itu komunikasi sama komunitas. Jadi Oke. mengikuti kok. Oke. Jadi Betul. salah satu contohnya sebenarnya Iya. jersey yang saya pakai Nah. udah nggak ada tahun. Gimana, Pak? Udah nggak ada Oh, nggak ada tahun. tahun ya. Dan itu masukan dari komunitas. Iya, memang begitu. Baik. Terima kasih. Mungkin saya izin lanjut ke Pak Sigit. Pak Sigit, kalau dari sisi pemerintah nih Bapak di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Pak. Sama mungkin pertanyaannya gimana sih Pak kalau dari sisi pemerintah melihat BI dan juga mungkin ini kolaborasi dengan pemerintah menyelenggarakan Bandung Chris Run sudah bertahun-tahun dan yang tahun sekarang di tahun 2025. Bagaimana Pak melihatnya? Baik, saya mungkin di sisi pemerintah mewakili Pak Wali Kota tentunya. Kami sangat berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Chris Run ini. Jadi memang masyarakat Kota Bandung yang notabene jumlahnya 2,6 juta penduduk, itu Pak yang berolahraganya itu survei terakhir itu 42%. Jadi kecil Pak, justru harusnya minimal 75%. Bagusnya. Jadi biar si masyarakatnya itu produktif kan begitu ya. Nah ini hanya sebatas 42%. Maka dari itu ketika ada kegiatan BKR ini ya, kami sangat apresiasi, sangat support, dukunglah. Gitu kan, kita dukung full siapa? Full support. Support, ya, gitu. Support full. Karena apa? Yang pertama tadi berbicara sport tourism. Ya, dan juga ada nilai ekonomi nih, ekonomi daerah ya. Nah kalau saya jabarkan. Kita itu memang punya indikator kinerja utama namanya di Dispora ini. Indikator kinerja utama itu salah satunya adalah di bidang olahraga, yang notabene ada perhitungannya namanya IPO, Indeks Pembangunan Olahraga. Nah, Indeks Pembangunan Olahraga ini pengukurannya ada 9 dimensi. Yang langsung terkait dengan Dispora itu memang ada 6 dimensi. Yang pertama tentunya sumber daya manusianya. Kemudian juga infrastruktur, kemudian juga partisipasi masyarakatnya, ekonomi, dan bla 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 ada 9. Nah, jadi ini sangat keterkaitan kan gitu ya. Terutama 3 hal tadi, kebugaran, ekonomi, partisipasi. Jadi masyarakatnya tadi yang agak kurang berpartisipasi dengan BQ ini ketertarikannya tadi karena hadiah, karena apa segala macam itu kan bagus ya. Jadi partisipasinya tinggi. Nah itu sehatnya kan gitu ya. Ekonominya dengan aktivitas yang begitu banyak tentunya
nilai ekonominya akan banyak bertransaksi lah gitu ya, aktivitas ekonominya banyak. Nah sehingga dikaitkan dengan sport tourism, ya tentunya kami mendukung karena ini berhubungan tadi dengan IPO tadi, indikator kinerja utama kami. Jadi kalau ada BKR ini memang janganlah kita mah setahun sekali setahun dua kali kita dukung. Iya, gas. Gas ya. Bandarnya yang nggak kuat. Gitu Pak saya kira. Berarti banyak manfaatnya Pak ya. Kami pikir mungkin yang tidak tahu, terutama Sobat Rupiah juga pasti ada yang berpikiran bahwa kegiatan lari itu ya tadi yang disampaikan Kang Rija ya, sekedar untuk gaya hidup sehat, atau mungkin juga ada yang lebih mengarah ke gayanya gitu Kang ya. Gaya dulu larinya mah urusan belakang, ada juga yang begitu. Tapi ternyata dari sisi pemerintah justru memandang itu sebagai potensi lain gitu Pak. Hal positif lain tadi bisa berdampak ke ekonomi, ke pariwisata dan lain sebagainya. Setidaknya ada 5 dimensi yang menurut kami itu bisa ngepeknya Kang. Yang pertama tentu kebugaran ya. Yang kedua kalau sudah bugar pasti sehat. Kalau sudah sehat beraktivitasnya produktif. Kalau produktif tentunya kanal uangnya cicisnya lah ya. Kalau sudah kena cicis, QRIS-nya bisa lancar. Kalau pada sakit, bagaimana mencari uang Pak? Gitu lah. Betul. Tapi kalau dari BI juga melihat sisi ini Pak Kris, mungkin dari penyelenggaraan Bandung Kris Run ini selain tadi kita harapannya dapat meningkatkan inklusi dan juga literasi keuangan, apa juga dari BI punya tujuan lain atau mungkin target lain Pak dari penyelenggaraan BKR itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Paling utama tetap ya, kita pasti bagian dari kampanye kita dari agar masyarakat menggunakan sistem bayaran Bank Indonesia, KRIS terutama itu meningkat. Jadi kita juga punya indikator terkait dengan penggunaan KRIS oleh masyarakat. Baik oleh pengguna, konsumen ya, kita sebagai konsumen, maupun oleh kita nyebutnya merchant, para UMKM, para itu juga kita punya target. Dan kita juga punya target volumenya. Target misalnya sebagai tahun ini Pak, Jawa Barat nih Pak, kita punya target penggunaan KRIS itu transaksinya digunakan sekitar hampir 1,7 miliar kali oleh pengguna dalam setahun. Jadi kemudian di Bandung sebagai area yang padat, area yang banyak, ini targetnya pasti hampir sepertiganya ada di Bandung. 500 juta transaksi, transaksi baik oleh orang Bandung maupun orang yang datang ke Bandung. Tadi kan ini sport tourism, jadi orang yang datang ke Bandung yang belanja di sini ya dihitung sebagai transaksi di Jawa Barat. Nah, jadi kita ke sana juga, pasti ke sana juga. Nah, kenapa? Dan kita harus maintain itu, maintainnya melalui aktivitas yang kita memang event ini harus kita jaga sebagai event tahunan untuk juga menjadi awareness juga kan bagi masyarakat misalnya. Kita punya KRIS, ya alhamdulillah KRIS sudah diterima oleh masyarakat. Namun kita dorong terus agar bisa kemanfaatannya untuk mendorong sektor lain kan. Kita nyebutnya sport maupun tourism. Ini kan nggak sebatas oleh para pelari ternyata. Para pelari dari luar Bandung itu melihat BKR ini bukan sekedar saya pengen lari, tapi sekaligus saya pengen menikmati Bandung. Saya pengen berwisata di Bandung. Itulah yang kami menyebutkan tadi adalah keluasan dampak atau manfaatnya itu menjadi lebih banyak. Nah, disitulah yang kami melihat ini dijagain. Jadi harus dijagain dari sisi bagaimana kita membiasakan masyarakat. Contohnya ini yang Kang Riza nih sudah kerasa kan dari awal pendaftaran pun harus masuk ke KRIS. Nanti KRIS, Pak, berikutnya nanti setelah ini ngambil respect. Nanti juga akan ada aktivitas KRIS-nya lagi akan ada di situ nanti. Kita juga undang UMKM Pak, undang UMKM yang terhubung dengan lifestyle-nya para pelari. Silahkan untuk dimanfaatkan mereka berjualan. Ya terserah yang memang terkait dengan lari. Dengan itu
pasti wajib pakai kris, ya, gitu. Nanti dengan pada saat hari hanya pasti akan ada UMKM kaitannya dengan makanan minuman, itu juga mereka sudah harus UMKM yang punya kris, jadi masyarakat tinggal gunakan dengan mudah. Nah, jadi end to end mereka itu kita ajak untuk mudahnya menggunakan kris itu mudah. Serupiah aja bisa, gitu loh. Serupiah aja bisa, apalagi untuk jual beli ya. Disinilah itu yang kita jagain terus agar nanti kita mengedukasi masyarakat melalui eksperimen, melalui experience ya, pengalaman dia. Dan kita yakin bahwa apabila sekali aja enaknya atau mudahnya menggunakan kris, pasti akan kalau belanja, ada kris enggak? Pasti gitu. Boleh, saya mau bayar pakai kris. Nah, seperti itu yang kita harapkan dari sisi kita. Oke. Jadi memang sepanjang perhelatan nanti di BKR 2025 itu sebetulnya bisa kita katakan kalau nggak bawa uang tunai itu aman lah ya Pak ya. Aman, asal bawa HP ya. Asal bawa HP ya. Kalau HP pasti nggak ketinggalan lah Pak. Kan tadi kata Kang Riza lari harus harus keren, harus dapat kerennya pasti dipoto. Karena nanti semua transaksi segala macam kita upayakan akan selalu pakai. Jadi kita bawa HP, kita punya mobile banking atau kita punya e-wallet yang siapapun apapun yang dimiliki itu pasti bisa digunakan. Dan ada saldonya Pak. Ya benar. Jadi bawa HP, ada pulsanya sama ada saldo e-walletnya. Oke, menarik itu. Jadi bukan cuma lari edukasi, tapi ke ekonomi, ke pariwisata juga semua berdampak. Dan pemberdayaan. Dan betul Pak, kalau dari data kami sebenarnya dari tadi kita nyebut kris run atau BKR yang pertama sampai dengan terakhir itu terus meningkat terus ininya. Jumlah pesertanya maupun sebenarnya transaksi krisnya tadi. Nah, kita kan memang harus inline, peserta meningkat, kemudian kita juga transaksinya meningkat karena itu indikator dari kegiatan ekonomi masyarakat juga meningkat. Saya ingin ke Kang Riza, mohon izin Pak Kris, Pak Sigit sedikit. Kang, saya tadi tertarik mengenai antusiasme dari teman-teman pelari dan juga komunitas di BKR 2025 ini. Saya pengen tahu Kang, pendapat Akang juga mungkin mewakili teman-teman pelari. Sebenarnya kalau kegiatan lari disandingkan dengan edukasi seperti ini tuh menurut teman-teman seperti apa sih Kang? Menarik atau bahkan wah ini tuh pas banget gitu karena lari tapi dapat hal-hal lain juga yang sangat bermanfaat. Atau mungkin sedikit lagi Kang boleh bercerita soal tadi apa namanya gimana euforianya teman-teman ketika war itu kepo saya soalnya beberapa kali kita lihat di sosmed tuh pada aduh kok saya nggak dapet ini udah belumnya ada yang dapat nggak ya kayaknya kayak war tiket konser gitu saking ininya gimana Kang boleh cerita Kang? Ya karena event Kris Run ini sangat ditunggu-tunggu ya sama para kita pelari di Bandung dan saya juga pernah dari segi edukasinya saya dulu tahun kemarin saya pernah posting dan juga viral. Jadi kalau kita sebelum lari itu kan ambil respect Pak. Saya juga tadi bahkan ambil respect yang buat Tok Minggu. Saya bilang Bandung Kris Run ini adalah pengambilan respect ternyaman. Kenapa? Karena kita cuma tinggal scan, isi G-form, duduk manis. Saya bilang, kok ini nggak ada antrian? Saya bilang, pas dia tinggal duduk manis, tinggal dipanggil gitu. Hah? Enak banget. Saya posting, wah, iya ini adalah pengambilan respect ternyaman. Jadi kita tinggal ini barcode, Kris, duduk manis, isi G-form, tinggal dipanggil, udah beres lagi nih. Itu salah satu edukasinya. Bahkan kalau yang kemarin terbesar aja kan bahwa viral tuh harus ngantri banget berjam-jam respect. Ini Kris Run bisa sederhana gini ya. Ya istilah dari segi teknologi juga sudah bagus sih. Dari edukasinya juga sudah tersampaikan lah untuk para pelari salah satu seperti itu. Iya. Memang itu yang diharapkan Pak ya. Jadi dengan experience itu kan kita di ujungnya Pak teman-teman semuanya Pak Kadis, Kang Riza sama teman-teman Sobat Rupiah. Di ujungnya kita kan pengen Jawa Barat ini punya ekosistem ekonomi digital. Salah satunya kemudahan transaksi tadi, apapun. Jadi semuanya bisa menggunakan HP kita. Kemudian baik yang sifatnya transaksional maupun yang bukan ya. Tadi misalnya ngambil respect itu kan karena teknologi membuat dia mudah, membuat rapi. Tapi kalaupun nanti terhubung dengan transaksi pun juga akan aman, akan mudah ya. Jadi
kita berharap ini juga di ujungnya nanti pada saat kita punya BKR-nya adalah bagaimana kita bersama-sama seluruh masyarakat Jawa Barat mewujudkan Jawa Barat ini punya ekosistem digital, ekonomi digital. Jadi yang sangat bermanfaat nantinya pada saat kita bukan hanya sekarang tapi ke depan memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, baik yang di daerah lah, mungkin di remote-nya Jawa Barat maupun di perkotaan, baik yang punya pendapatan tinggi maupun pendapatan yang terbatas, bisa gunakan kris ini terutama untuk bisa melakukan aktivitas ekonominya. Jadi jangan khawatir, pedagang kecil mau apapun lah bisa Pak ya sekarang karena minimal juga Rp1. Iya, jadi nggak harus selalu yang punya gerai usaha yang besar atau transaksinya yang berapa. Dan biaya juga bisa sangat murah. Oke. Saya ingin sedikit menindaklanjuti tadi. Kita ngobrol soal antusias Pak Kadis yang begitu besar, baik dari komunitas maupun para pelari lainnya. Which is Kota Bandung juga memang destinasi sport tourism yang menurut kami lihat sangat populer ya Pak ya. Nah kalau dari sisi fasilitas dan kesiapan sendiri Pak, kalau di Kota Bandung tuh menghadapi event-event seperti itu seperti apa Pak? Kalau boleh diceritakan biar tahu Sobat Rupiah, wah running di Bandung mah aman, fasilitasnya gini-gini. Nanti Kang Rija kalau juga boleh sharing pengalamannya Pak ya. Selama running di Bandung boleh, silakan. Punya komunitas dari luar Bandung. Jadi memang selain cuaca yang enak, kapan aja bisa lari. Di daerah yang lain, juga tentu fasilitas kita sudah, kalau bagus amat gitu enggak sih, kita cukup lah gitu ya. Jadi satu jalannya kan bagus lah ya. Lebar juga lah ya Pak ya. Betul begitu. Yang kedua start finishnya pun kita siap. Lah, cukup bagus. Kemudian juga parking gitu kan, tempat-tempat toilet kan gitu, bahkan sampai musola kemarin. Ketika ada salah satu fun run yang lain kemarin dilaksanakannya jam 4 Pak, jam 4 subuh, artinya belum adzan subuh. Tapi kita sudah siapkan fasilitas. Ada petunjuknya itu kalau lari momennya sebentar misalkan sholat dulu silahkan kita siapkan kan begitu. Jadi sampai hal yang begitu kita sudah siapkan. Apalagi mungkin nanti ke depan kita akan lebih ditingkatkan kembali. Jadi si pelari itu nyaman di Kota Bandung kan gitu. Nah tapi sejauh ini kita sudah cukup gitu ya. Jadi itu nanti bisa ditanya pelari ya. Ini experience langsung Pak. Mungkin pernah lari di tempat lain, silakan mungkin coba di perfect sempurna kan memang belum lah ya begitu ya. Tapi tentunya semua fasilitas yang disiapkan untuk pelari ini memang kita sudah siapkan. Gitu. Oke. Gimana Kang Riza mau menambahkan pengalaman berlari di Bandung? Pengalaman lari di Bandung sih saat kemarin event juga sedikit berjalan lancar Kang. Tapi mungkin ada beberapa warga juga yang masih belum istilahnya masih belum paham ya. Mungkin di sini bukan dengan adanya kegiatan race fun run ini sering di Kota Bandung, mudah-mudahan warga Bandung juga yuk tuh orang sesarengannya, orang dukung, orang hidup sehat, dengan sehat juga kan nanti keuangan kita juga akan sehat. Betul. Karena tadi kan Pak Kadis menyampaikan ini bukan tentang soal gaya hidup lari semata, bukan tentang hobi seseorang yang lari-lari, FOMO atau misalkan ikut keren, tapi dari sisi pemerintah dan juga Bank Indonesia justru melihat ada potensi lain ya Pak ya dari penyelenggaraan event ini yang juga pada akhirnya berdampak kepada pemerintah, pada akhirnya juga akan balik lagi ke masyarakat gitu Pak ya. UMKM-nya mungkin nanti akan rame gitu tadi Pak Kris mengundang segala macam penginapan kali ya Pak ya. Pasti kan banyak peserta dari luar Kota Bandung kan Pak. Betul. Jadi saya mungkin bisa jelaskan sedikit bahwa Bandung ini memang tidak punya sumber daya alam yang luas Pak. Jadi Bandung ini akan banyak kan mendapatkan uang gitu kan, ekonomi itu dari orang luar Bandung datang ke Bandung. Karena sejarahnya pun Kota Bandung ini adalah kota persinggahan. Waktu dulu dibangun oleh zaman Belanda lah gitu ya. Kota persinggahan yang notabene alamnya tidak ada. Kalau Cimahi, Kabupaten gitu kan, Bandung Barat itu kan banyak. Wisata alamnya banyak gitu. Ya. Tapi kalau Kota Bandung sendiri memang potensi alamnya tidak besar, hanya sedikit itu di Cibiru lah gitu. Sehingga apa yang menjadi potensi Kota Bandung tentunya adalah kota jasa. Kota jasa ini pelayanan, kemudian perkantoran, sekolah, akademi, dan salah satunya adalah harus banyak orang luar Bandung datang ke Bandung. Gimana caranya kita harus bisa mendatangkan orang datang ke Bandung gitu Pak? Sehingga masyarakat kita ini ketika banyak orang luar Bandung datang ke Bandung bisa berdaya,
bisa melakukan Transaksi transaksi apapun, bisa mendapatkan sesuatu apapun dari orang luar Bandung datang ke Bandung, kan begitu ya. Maka dari itu dengan pemberdayaan tersebut maka ekonomi orang Bandung akan naik. Tentu pun PAD Kota Bandung pun akan naik. Nah, gitulah sehingga dengan PAD yang menaik itu tentunya akan membangun fasilitas lain bagi masyarakat juga akhirnya. Sepakat. Begitu mungkin. Jadi nambahin nih sebenarnya ini tidak sekedar event olahraga lari. Kami pun pada saat setting tiap tahunnya ini ada peningkatan atau ada komunikasi dengan para komunitas lari, terutama itu terkait dengan kontennya. Tapi kita juga punya komunikasi dengan pemerintah daerah untuk bisa ini menjadi potensi pengembangan ekonomi. Dan salah satu buktinya, Pak, misalnya jersey ini produksi dari lokal brand. Lokal brand. Topi ini juga salah satu yang mereka lokal brand. Jadi semuanya. Jadi kita memang buat itu untuk semuanya manfaatkan ini untuk jadi tempat melakukan transaksi, menjadi showcase bagi seluruh produk kreatif, kami nyebutnya produk kreatif di Bandung. Jadi nanti ada yang dari makanan, minuman, dari apparel, dari fashion, dari apapun lah. Dan mumpung banyak orang luar Bandung yang masuk, yang datang. Disitulah kita bisa memanfaatkan event ini menjadi potensi ekonomi yang bisa efektif dimanfaatkan. Betul, Pak. Ini mungkin yang harus Sobat Rupiah tahu nih semuanya, bahwa ternyata tadi beberapa kali Pak Kadis, Pak Akris, Kang Riza juga menjelaskan banyak manfaat dari penyelenggaraan event-event lari seperti ini. Betul. Gitu ya. Jangan lihatnya bukan cuma sekedar event lari, lari gitu kan. Sekedar lari. Emang Anda doang yang mau sehat katanya. Tapi kan di sisi lain juga sebenarnya balik lagi ke masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat gitu, harapannya seperti itu. Baik Pak Akris, Pak Sigit dan juga Kang Riza, mungkin sebelum kita ke closing statement ke Pak Akris nih Pak, boleh diinfoin dong ke Sobat Rupiah nanti di tanggal berapa? Kita belum ngomong tanggal tadi, belum ngomong tanggal pelaksanaan Bandung Kristaran ini di tanggal berapa, lokasinya di mana, dan ada apa aja Pak? Tadi Kang Riza udah sempat sepil-sepil nih. Kalau Pak Akris mungkin mau nyepil nanti ada yang lebih menarik, boleh nih Pak, silahkan Pak diinformasikan. Sobat Rupiah, nanti BKR 2025 ini dilaksanakan tanggal 10 Agustus. Lokasinya kita akan start dan finish di Jalan Perintis Kemerdekaan antara Balai Kota dan Kantor Bank Indonesia. Nanti event setelah utamanya ada di area Balai Kota. Nah, oleh karena itu selain punya event lari, kita punya side event yang jangan khawatir, banyak masyarakat yang bisa menarik ikut. Menarik. Jadi kita punya event senam nih, kardio. Senam kardio. Kardio yang silahkan mau kapasitas berapa, jamnya pasti jam pada saat runner lari, lapangan ini bisa kita gunakan. Oleh senam. Kemudian ada event anak-anak, banyak sekali, ada balance bike. Kemudian pasti mewarnai anak-anak. Nah, itu kita manfaatkan untuk apa sebenarnya sama, yaitu agar punya aktivitas yang bisa diikuti oleh seluruh komunitas, bukan hanya komunitas lari, sebenarnya ada komunitas keluarga muda, komunitas pelajar. Khusus tahun ini kita punya kelas pelajar, lari pelajar. Karena kita tidak ingin pelajar kita jadi mager. Kaum rebahan ya. Kaum rebahan bahasanya. Kita ingin ini jadi dilakukan, dan hadiahnya juga besar. Jangan khawatir, hadiahnya juga ada. Khusus kelas pelajar ada. Jadi kita punya kelas pelajar, kelas umum, open ya, sama kelas master. Jadi semuanya ada hadiahnya. Dan yang penting juga adalah semua yang ikut tadi punya hak untuk mendapatkan door prize. Hadiah tadi. Ini banyak sekali ya, mangga. Menarik ini. Tunggu nih sampai hari hanya ya. Catat nih, bagian ini catat nih, ada door prize yang bisa didapatkan oleh semua. Benar. Pasti ada grand prize-nya. Dan kita guest star kita juga ada. Ada guest star. Sobat Rupiah pasti udah kenal, yaitu Project
Project POR. Project Luar P, biasa. ya. Kapan lagi Terus, kita ngariung wargi Ini semua Bandung? gratis Pak ya? Gratis, ya? semuanya Oh. gratis. Oke. Ikut lari, nggak ikut lari, ayo. Jadi yang bukan pelari juga bisa ikut gabung. Benar. Ajak keluarganya juga. Benar. Untuk keluarganya betul, ada, betul. untuk Ada pelarinya anak-anak ada, bisa. mau wisata kuliner juga Ada. ada, nonton konser Iya, gratis ada. juga ada. Mantap. Ya, Oke, mangga. lengkap Pak ya. Oke, mungkin terakhir Bapak-bapak dan juga Kang Riza, barangkali ada yang ingin disampaikan nih dari masing-masing sisi, baik untuk para pelari, nanti para peserta BKR ataupun masyarakat secara umum yang ingin turut menyukseskan kegiatan BKR atau ada ajakan barangkali atau himbauan. Mungkin dari Kang Riza bisa juga tips dan trik biar gimana caranya finish strong gitu kan. Ya. Boleh disampaikan, silakan dari Kang Riza Kalau dulu. untuk pelari itu kan sekarang ada beberapa kategori ya. Ada yang pengen podium, Oke. ada yang pengen dapat hadiahnya Pak, ada yang pengen dapat hiburannya, bahkan ada yang pengen dapat door prize nih. Bahkan banyak yang bilang, "Duh, saya mah nggak pernah dapat door prize." Tenang, karena di sini juga ada yang base custom ya ternyata custom. ya. Benar, Nah, benar, ya. Jadi untuk para pelari juga yang Benar, tahu aja. Apalagi- Tahu aja udah. apalagi ada warga podcast. Bandung, warga kota kreatif ya. Jadi tunjukkan kreatif kalian bagaimana memakai base custom buat nanti di acara tersebut ya. Gitu sih kan. Ada. Oke. Ada base custom. Malah ingat ini saya. Kan saya aja. sudah spill ya sudah. Mungkin ada himbauan Kang buat para pelari manakala nanti ketemu warga Bandung di jalan harus seperti apa Ya. barangkali atau Mungkin fisik biar tetap sehat kuat. Ya, yang pertama sih jaga kesehatan ya sebelumnya. Malamnya juga jangan terlalu tidur terlalu malam dan istilahnya saling menyapa lah ada warga Bandung mah baragernya. Balager. Jadi kalau misalnya ada yang klakson jangan ikut marah. Tiba, ayo mangga gitu kan. Kalau sekarang mau ikut klakson ya udah. Karena klakson kita dadahin aja. Ayo tuh sekarang kita lari gitu aja sih. Istilahnya untuk warga Bandung mah someah lah gitu. Oke. Terima kasih Kang Riza, warga Bandung yang semuanya. Untuk para pelari nanti kalau ketemu di jalan disapa Iya, aja, jangan dibalik aja ngambeknya lah. Kang Iya. ya. Karena kita pelan-pelan juga ngasih edukasi tentang manfaat dari berbagai macam event fun run. Mungkin selanjutnya dari Pak Sigit, barangkali ada yang mau disampaikan Pak dari sisi pemerintah untuk masyarakat Bandung atau ajakan untuk mensukseskan BKR, silakan Pak. Jadi BKR ini memang kami sangat apresiasi terutama buat BI yang sudah menyelenggarakan. Tentunya untuk warga Bandung, semua komunitas pemuda maupun olahraga di Bandung. Yuk kita ikut sukseskan BKR ini dan ayo kita berolahraga. Jangan jadi Siap. kaum mageran. Ya, sehingga biar badan sehat, penampilan juga keren tadi kata Kang ya. Iya. Beneran keren, produktivitas, banyak uang. Amin, gitu ya. amin. Ya, kalau sakit gimana ya? Iya. Nah, gitu sehingga bisa gesek-gesek dengan kiris Ya, ya. betul. Teknologinya dapat, Iya, gitu kan. sehatnya dapat. Sehatnya dapat, kemudian sosialnya dapat, Ya, ya. budayanya pun dapat. Siapa tahu jadi hadiahnya juga dapat Pak. Betul betul. Benar. Itu aja Pak Lengkap, Adi. lengkap. Baik, terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir mungkin dari Pak Akris dari BI sebagai penyelenggara kegiatan, silakan Pak. Yang tentunya kita sebutnya mungkin ngajak masyarakat. Event ini bukan miliknya BI aja. Event ini adalah gawe kita bersama. Jadi Sobat Rupiah, ini gawe kita bersama. Saya berharap teman-teman Sobat Rupiah memanfaatkan ini. Jangan sampai ketinggalan lah istilahnya. Jangan sampai ketinggalan untuk kita bersama-sama menjadi pelaku. Ujungnya adalah sebenarnya pelaku kita di ekonomi digital. Jadi jangan lupa menggunakan kris sebagai salah satu karakter sebuah ekonomi digital. Pesan saya adalah krisnya satu tapi manfaatnya banyak. Krisnya hiji, manfaatnya seueur. Luar biasa. Jadi kita berharap sekali lagi seluruh pihak pemerintah, komunitas, masyarakat untuk bisa memanfaatkan event kris ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa tahun ini sukses, tahun depan ketemu lagi di kris 2026. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Akris, Pak Sigit, dan juga Kang Riza. Obrolan kita ini seru. Sebetulnya kalau misalkan tidak dibatasi waktu masih pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam, tapi paling tidak dari obrolan singkat ini kita tahu bahwa ternyata dari event Bandung Kris Run tidak hanya mengajak sehat Pak ya, tapi juga banyak manfaat dan yang lainnya. Dari tadi kita ngobrol nggak cuma ngomongin soal lari dan gaya hidup sehat, tapi kita juga bicara soal perubahan gaya hidup dalam bertransaksi, terutama dari yang biasanya kita transaksi konvensional akan berubah ke arah yang lebih digital. Dan lewat Bandung Kris Run 2025 kita diajak buat merdeka bertransaksi dan juga sehat dengan berlari. Tentunya ini adalah dua semangat yang bisa kita wujudkan bersama-sama dalam
terselenggaranya Bandung Kris Run 2025. Sekali lagi terima kasih Pak Kris, Pak Sigit, dan juga Kang Riza telah berkenan hadir di Money Talk. Terima kasih juga untuk Sobat Rupiah yang mendengarkan di rumah atau mendengarkan dimanapun. Ayo kita sukseskan Bandung Kris Run 2025. Kita dukung Bandung Kris Run 2025. Kita gunakan kris sebagai alat transaksi keseharian kita. Karena transaksi dengan kris akan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Atau apa, Pak? Cemuah. Nah, biasanya seperti itu. Jangan lupa Sobat Rupiah, like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram kami di @bank_Indonesia_Jabar. Dan untuk Sobat Rupiah yang punya ide, barangkali nanti di Money Talk episode ke-6, enaknya kita bahas apa nih? BI bahas tentang apa nih? Atau mungkin Sobat Rupiah punya pertanyaan seputar Bank Indonesia atau seputar Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, silakan Sobat Rupiah bisa komen di kolom komentar di bawah ini atau bisa DM langsung ke akun sosial media kami. Saya Rizky pamit, undur diri. Sampai jumpa di Money Talk episode selanjutnya. Salam sehat dan salam digital. Terima kasih. Ya.